Ini kita bergabung dengan salah seorang pendongeng Ahmad Fauzan atau Kak Ojan dan juga influencer Ria Ricis yang saat ini berada di Kampung Apar, Lubuk Raya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang Kak Ojan dan juga Mbak Ria. Ya, Hai. Oke, Assalamualaikum. terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah aktivitasnya di sana untuk menghibur dan juga menyalurkan bantuan. Bisa diceritakan gimana kondisi di pengungsian di sana dan apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Kondisi di sini masyarakatnya alhamdulillah sangat luar biasa, cepat pulih, cepat bangkit. Mereka berjuang untuk kembali hidup dengan kembali ke masa-masa sebelum kejadian. Kemudian kebutuhannya yang kami lihat di sini, mereka jelas ya kebutuhan dasar, sembako, makanan gitu, perlengkapan bayi, apalagi air bersih, air obat-obatan. bersih, butuh obat-obatan. Dan juga setelah 1 minggu kejadian nih Kak, di sini kita sempat ngobrol sama bapak-bapak di sini, mereka tenaganya banyak, tapi untuk bersih-bersih puing-puing rumah gitu ya, mereka butuh alat-alat juga kayak gerobak, kemudian garpu yang besar itu, cangkul, sepatu bot, sapu, sekop, pel dan lain sebagainya itu juga dibutuhkan. Bahkan tadi aku ngelihat di situ katanya ada sungai yang baru tercipta gara-gara Yes. banjir itu. Dan besar sekali. Dan besar sekali. Terus ada sisaan kayu, pohon, dan itu tuh masih kelihatan di situ tadi. Betul. Persis banget depan mata kita sendiri. Oke, ini juga jadi menarik ya di tengah kondisi bencana. Tadi Kak Ojan juga sempat mendongeng begitu ya, bertemu dengan anak-anak yang ada di posko pengungsian. Bagaimana ekspresi mereka? Apa yang mereka sampaikan kepada Kak Ojan dan juga Mbak Ria? Mereka senang banget karena tadi kita membawakan tentang cerita tolong menolong. Betul. Kak Ojan tadi juga main gitar, aku ajak main games yang banyak, mereka juga happy banget, bahkan juga ibu-ibunya pada ikutan ya Kak ya. Dan anak-anak itu memang kecenderungannya lebih cepat pulih dibandingkan orang dewasa sebenarnya. Kita tuh nggak butuh effort besar, bawakan alat gambar, pensil, pulpen, pewarna, kertas, mereka udah seneng. Kita main game biasa, mereka udah asik gitu. Jadi anak-anak di sini yang ada cerita, ada satu anak yang hanyut pada saat kejadian itu 1 kilometer dari rumahnya. Di awal-awal dia nggak bisa bicara, dia takut ke sini. Tapi sekarang hari ini dia udah lari-lari, udah ketawa-ketawa. Jadi antusias banget lah mereka. Kita datang. Oke, senang mendengar cerita pengalaman dari anak-anak yang mungkin meskipun masih ada ketakutan ya. Tapi saya mau tanya dulu ke Mbak Ria Ricis. Pengalaman yang berkesan saat mendongeng di posko pengungsian apa, Mbak Ria? Pengalaman berkesan saat mendongeng tadi. Pengalaman berkesan, mereka sangat antusias mendengarkan kita, bahkan heboh banget ya, ada yang sampai lompat-lompat, ada yang sampai joget-joget, aku dipeluk. Aku cuma pasang badan berdiri, semuanya pada datang meluk-meluk aku, dan alhamdulillah nggak ada yang mukanya sedih di sini, semuanya happy banget karena memang tujuan kita ke sini selain memberikan bantuan adalah untuk healing juga ya. Betul. Karena kan sebenarnya trauma itu susah disembuhkan. Jadi harapan aku dengan kita ke sini kita bisa menyembuhkan itu perlahan. Betul. Dan yang suka, yang seneng nggak cuma anak-anak ketika dongeng tadi ya. Betul. Ibu-ibunya lebih seneng. Bapak-bapaknya juga. Bapak-bapaknya juga. Oke, Jadi, selain sama stres supaya tidak berlanjut menjadi gangguan psikologis yang lebih berat. Oke, selain memberikan, selain menghibur, kemudian juga mendongeng untuk anak-anak kan juga membawa bantuan ya. Ada misi kemanusiaan di sini. Boleh diceritakan apa saja bantuan yang dibawa, bantuan yang diberikan, atau ketika ketemu sama pengungsi mereka bilang nggak apa yang paling mereka butuhkan? Mereka berharap dapat apa begitu? Dapat bantuan apa saja? Di sini ada dapur umum, ada pos hangat, ada layanan kesehatan cuma-cuma. Jadi dari Dompet Duafa itu memang dia terintegrasi bantuannya gitu, nggak cuma sembako, tapi juga mereka daily-nya mendampingi para penyintas. Dan di sini juga warganya memang membutuhkan itu ya. Betul. Jelas mereka rumahnya hancur, dapurnya nggak ada. Dan menariknya nih Kak, di sini dapur umumnya itu justru malah dibantu oleh warga-warga yang tidak terdampak. Mereka patungan, alat-alat dapurnya mereka kumpulkan, mereka bahkan mengumpulkan uang untuk beli logistik. Sampai akhirnya ada Dompet Duafa datang untuk mensupport logistik. Jadi dari warga untuk warga itu nggak cuman yang ada di media sosial, tapi dari warga terdekat
ini berasa banget. Bahkan ada chefnya juga ya Kak? Ada chefnya chefnya juga. sendiri juga tadi. Seru sih, seru. Oke. Selanjutnya apalagi yang mau dilakukan? Ini hanya ke Padang atau ada rencananya ke daerah lain nih, Kak Ojan dan juga Mbak Ria? Untuk giatnya sendiri, ini sudah dilakukan serentak di Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat. Saya sendiri besok sudah bertolak ke Kabupaten Agam. Di sana memang daerah yang terdampak sangat besar di Sumatera Barat. Ada 3 hari saya nanti di sana. Dan bantuannya juga tidak hanya dukungan psikososial awal, tapi juga terintegrasi mulai dari kebutuhan dasar, kemudian logistik dan lain sebagainya. Karya ya. Kalau dari Mbak Ria Ricis ini kan influencer ya, kemudian juga banyak sekali aktivitasnya dan juga punya banyak followers untuk bisa menggerakkan banyak orang untuk memberikan bantuan ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh dan juga di Sumatera Barat untuk bisa mendapatkan bantuan karena kan kita lihat ini banyak anak-anak juga harusnya sekarang kan selain trauma kita juga tahu ini sebentar lagi sudah mau masuk masa ujian begitu ya. Apa yang mau Mbak Ria Ricis sampaikan kepada pemirsa Kompas TV yang saat ini mungkin sedang melihat gitu untuk menggerakkan hati mereka untuk bisa terus mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah? Untuk teman-teman kita bisa membantu sekecil apapun, seberapapun itu kecilnya itu sangat berdampak besar banget bagi saudara-saudara kita di sini. Betul. Bahkan semuanya sangat dibutuhkan dari mulai pakaian, dari mulai bumbu-bumbu makanan, pampers, popok, dari hal terkecil pun mereka sangat butuh. Jadi untuk teman-teman followers atau misalnya pemirsa Kompas dimanapun berada, kita bisa menyalurkan bantuan kita lewat dompet. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Kak Ojan dan juga Kak Ria Ricis, boleh cerita sedikit apa yang paling mengesankan dari teman-teman atau juga anak-anak yang ada di posko pengungsian yang tadi sudah mengikuti kegiatan dongeng dan juga ada pemulihan trauma di hari ini. Saya ke daerah bencana itu udah lama ya, hampir semua bencana saya datang. Dan anak-anak di tempat manapun sama, mereka itu cepat pulih, mereka antusias, sama tadi juga saya nemuinnya, anak-anak itu mudah sekali untuk tertawa kembali, senyum kembali gitu. Jadi yang berkesan adalah mereka, saya melihat kata tersenyum, tertawa udah, itu kesan yang paling berharga buat saya. Tadi kalau aku nongkrong di pinggiran Sungai Baru bersama warga-warga di sini, kita melihat bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah, ciptaan Allah, semua juga kembali ke Allah. Jadi kita tadi juga sambil mengucap syukur dan bernyanyi bersama-sama. Di samping sungai yang baru. Oke, ada nggak anak-anak yang cerita secara personal tadi ke Kak Ojan atau ke Kak Ria, apa yang mereka sampaikan selain tadi anak yang terdampar ya 1 kilometer ya dari rumahnya ke lokasi dia ditemukan? Kalau aku mungkin nangis, mungkin gitu? Tidak mengulang mengingat hal kejadian itu lagi karena aku tahu itu pasti akan susah dilupakan. Jadi pada tahun kita di sini berusaha gimana caranya untuk hidup di hari ini untuk hari yang akan datang. Jadi kita berusaha untuk nggak bertanya-tanya gimana kemarin, apa yang terjadi, sebisa mungkin kita tidak melakukannya. Dan adapun cerita itu ketika dia bercerita kita hanya mendengarkan. Tidak mengulik-ulik, tidak membuat itu didramatisir gitu. Jadi bapaknya sambil gendong anaknya cerita ke saya dan yang melegakan adalah salah satu tanda kejadian itu sudah pulih secara psikologis ketika yang bersangkutan menceritakan kejadian dengan perasaan yang biasa saja. Dan saya menangkap bapak itu dan anak tadi dia udah main-main di pinggir sungai, mohon maaf ya, sungai yang membuat dia hanyut gitu ya. Tapi dia udah main-main, lari-lari, senang-senang gitu. Itu melegakan buat saya. Artinya ini potret pulihnya mental penyintas di sini dan saya pikir semoga penyintas di tempat-tempat lain juga demikian. Betul sekali. Oke, ke depan harapannya gimana nih Kak Ria dan juga Kak Ojan? Harapannya semoga teman-teman banyak yang mengirimkan bantuan, semuanya cepat pulih, Amin. Cepat kembali seperti semula dan tidak ada lagi bencana alam di mana-mana. Amin. Bencana, bukan bencana alam. Bencana. Bencana, karena ini bukan bencana alam.
Baik, baik. Terima kasih Kak Ojan dan juga Kak Arya Ricis sudah memberikan hiburan, sudah mendongeng, menghibur anak-anak yang meskipun saat ini terdampak bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Terima kasih, sehat selalu Kak Ojan dan juga Kak Arya Ricis. Assalamualaikum teman-teman.